Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Para hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan rangkaian tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah sampai di akhir pembahasan dan juga di akhir rangkaian tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah salawat Ibrahimiyah. Dan ini sedikit kita sudah menyinggungnya di pertemuan yang telah lalu. Salawat Ibrahimiyah itu hukumnya adalah wajib. Ini di antara yang paling tepat dari perselisihan para ulama tentang hal ini. Karena ketika sahabat radhiyallahu taala anhum mereka berkata, "Fa kaifa nusalli 'alaika?" Qala qulu Allahumma shalli 'ala Muhammad. Nah, di sini sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami berselawat kepada engkau? Maka katakanlah, ini perintah, sedangkan perintah itu hukumnya wajib. Kemudian setelah salawat Ibrahimiyah, kita dianjurkan untuk berdoa, dan disinilah tempat di antara tempat kemungkinan besar doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan ini, ya, di waktu itu atau di waktu ini, sempatkanlah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salawat Ibrahimiyah sebelum salam. Terutama di hari-hari ini 10 Zulhijjah. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Dan yang paling utama adalah berdoa dengan doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Doa-doa yang dibaca sebelum salam. Di antaranya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan doa kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "La tada', jangan engkau tinggalkan fi duburi kulli salatika, di setiap akhir salatmu, yaitu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Kemudian juga di antaranya adalah Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah aku dengan hisab yang ringan. Kemudian juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian setelah itu baru kita berdoa apa yang kita inginkan dari perkara akhirat dan juga perkara dunia. Dan juga boleh kita berdoa dengan bahasa Indonesia kalau kita nggak tahu bahasa Arabnya. Para jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membaca salawat Ibrahimiyah kemudian berdoa, maka kita akan lanjutkan dengan rangkaian selanjutnya,
yaitu tentang salam. Salam dalam solat termasuk rukun solat, sehingga hukumnya adalah wajib. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, "Miftahus salati at-tuhur," pembuka solat itu adalah berwudu. Wa tahrimuha, dan yang menandai diharamkannya semua gerakan, semua perkataan yang sebelumnya halal untuk kita lakukan seperti makan, minum, menjadi haram ketika sudah takbiratul ihram. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya adalah dengan ucapan takbir. Wa tahliluha at-taslim, kemudian kembali halal lagi ketika kita sudah salam. Nah, di sini salam, dari sinilah hukum salam itu adalah wajib karena termasuk rukun. Kenapa? Digandengkan dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu hukumnya juga wajib karena termasuk rukun salat. Kemudian jumhur ulama dan juga dinukil ijma, ya, disebutkan ijma oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dia mengatakan para ulama telah ijma, sepakat bahwasanya la yajibu illa taslimatun wahidatun. Salam yang wajib yang termasuk rukun salat itu adalah salam yang ke kanan saja. Taslimatun wahidah, yaitu satu salam saja, itu yang termasuk rukun salat. Nah, kemudian salam yang kedua yang ke kiri, salam yang kedua yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada hadisnya dari sahabat sahabiah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Tsumma yusallimu taslimatan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam taslimatan wahidatan, satu salam saja, yaitu assalamu alaikum. Ya. Nah, sekali-kali bisa dipraktekkan, ya. Namun di masjid-masjid yang seperti ini. Kalau di masjid luar hati-hati. Nah, jadi satu salam aja. Atau ketika kita sholat sendirian, kita praktekkan sunnah ini, ya, assalamualaikum. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan juga, dan para ulama yang lain juga mengatakan, ketika mengucapkan satu salam itu hanya cukup, ya, tidak menoleh, yaitu tetap menghadap kiblat, assalamualaikum. Karena hukum menoleh ketika salam itu hukumnya sunnah, ya, hukum menoleh ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Kita lihat perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala, dia mengatakan walau sallama taslimataini an yamini, kalau seandainya ada orang yang mengucapkan salam dua kali ke kanan saja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dua kali ke kanan saja, aw an yasarihi, atau dua kali ke kiri saja, ke kanan enggak, aw tilqa'a wajihi, atau tetap menghadap depan kiblat, awil ula an yasarihi, atau yang pertama assalamualaikum warahmatullah ke kiri dulu, wastaniyah an yaminihi, atau yang kedua baru ke kanan, sahhat salatuhu, salatnya sah, ya, salatnya sah. Wa hasalat taslimatani, kemudian dia sudah mempraktekkan dua salam walaupun caranya demikian. Walakin fatathul fadilatu fi kaifiyatihima, akan tapi dia sudah meninggalkan atau luput dari keutamaan dalam tata cara salam, ya, dia tidak mendapatkan pahala keutamaan, ya, dalam tata cara salam. Nah,
Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau ada orang yang tidak tahan buang angin, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian tidak tahan buang angin. Ya. Sudah salam satu kali baru dia kentut misalnya, maka sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Karena yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang kedua hukumnya sunnah. Begitu juga dengan yang masbuk. Boleh dia bangun, ya, boleh dia bangun setelah salamnya imam yang satu kali. Assalamualaikum warahmatullah. Makmum yang masbuk tadi boleh dia bangun untuk menyempurnakan rakaat selanjutnya. Ya, namun yang lebih utama adalah dia bangun setelah imam salam yang kedua kalinya. Dan di sini ada pendapat yang aneh, jemaah. Ya, pendapat dari Imam Abu Hanifah atau mazhab Al-Hanafiyah. Mereka mengatakan, dan mereka juga berdalil, mereka tidak berpendapat wajibnya mengucapkan salam sebagai penutup sholat. Ya. Dan mereka berkeyakinan bahwasanya dalil yang menjadi rukun, dalil yang menjadikan salam itu menjadi rukun sholat yang kita bacakan tadi di atas adalah lemah. Ya, hadisnya lemah kata mereka. Sehingga mereka mengatakan kalau seandainya seseorang itu sudah selesai tasyahud, ya, sudah selesai tasyahud aja, ya, tanpa salawat Ibrahimiyah. Mereka berpendapat bahwasanya salawat Ibrahimiyah itu hukumnya sunnah juga. Ya. Selesai tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah misalnya. Kemudian baru kentut. Ya, maka salatnya sah. Itu kata Imam Al-Hanafiyah. Ya, para imam mazhab Al-Hanafiyah. Mereka berdalil dengan perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan bahwasanya idza qulta hadza aw qadaita hadza. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Ibnu Mas'ud salat, idza qulta hadza, kalau engkau mengatakan ini, aw qadaita hadza, atau engkau telah menghabiskan tasyahud Anda, faqad qadaita salataka, maka salatmu telah engkau selesaikan. Ya. Jadi ini pendalilan yang kurang tepat. Ya, pendalilan yang kurang tepat. Jadi yang tepat kalau seandainya ada orang yang kebelat kentut misalnya dan dia nggak tahan kemudian ceplosan, ya, belum salam, ya, belum salam. Sedikit lagi mau salam misalnya, salam yang pertama yang menjadi rukun tadi, maka sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah. Nah. Kemudian selanjutnya masih tentang salam. Sekarang ucapannya, ya, apa yang diucapkan ketika salam? Yang pertama adalah Assalamualaikum. Assalamualaikum yang satu kali tadi. Ya, Assalamualaikum. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, Assalamualaikum saja ke kiri. Ya, Assalamualaikum ke kiri. Adapun cara yang keempat ini diperselisihkan oleh para ulama, yaitu tambahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tambahan wabarakatuh itu menyelisihi hadis-hadis yang banyak, hadis-hadis yang perawinya banyak dan terpercaya. Ya, hadis-hadis yang perawinya banyak dan terpercaya itu yang dia selisihi.
yang dikatakan dengan hadis syadz yang kemarin sudah kita sebutkan, hadis syadz. Dan hadis syadz itu termasuk rentetan-rentetan dari hadis yang lemah. Ya. Namun Syekh Albani rahimahullah taala mensahihkannya. Wa barakatuh itu. Makanya kita dapati di sifat salat Nabi ya itu sahih. Namun Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh bin Baz rahimahullah taala mereka mengatakan bahwasanya kalau emang itu sunnah maka lakukanlah sesekali. Ya. Lakukanlah sesekali. Nah, lakukanlah yang lebih sering dilakukan adalah yang hadis-hadisnya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Ya, yang hadis-hadisnya tidak diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kemudian ketika menoleh sekarang, menoleh ke kanan atau ke kiri, itu ya, usahakan pipi kita itu bisa terlihat oleh yang di belakang. Maksudnya pipi gini. Ini sudah terlihat ya. Jadi nggak harus kita yang melihat ke belakang. Karena ada yang melihat ke belakang sudah assalamualaikum gitu. Ke belakang. Enggak. Takut orang ada yang mau apa gitu. Nah, ya itu salah. Yang penting pipinya sudah bisa terlihat oleh belakang itu sudah cukup. Ya. Menoleh ke kanan dan ke kiri juga. Nah. Kemudian ketika salam juga ya, termasuk bid'ah ya, menolehkan kanan ini telapak kanan, telapak tangan kanan kalau salam kanan assalamualaikum gitu. Kiri juga assalamualaikum ya. Nah. Dan juga doa-doa ketika ke kanan ada doanya minta surga ya. Kemudian ke kiri minta dilindungi dari neraka. Itu bid'ah. Ya. Nah. Nah, ini tentang salam. Kemudian selanjutnya tentang zikir ya. Ingat, zikir setelah salam itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, tidak wajib. Ada dalil palsu ya yang mereka sampai sekarang mereka dengung-dengungkan ya. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun katanya. Siapa yang enggak wiridan di setelah salam maka dia monyet. Ya. Nah, itu palsu. Nah. Jadi ingat, hukum zikir setelah salam itu hukumnya adalah sunnah. Namun itu sunnah yang sangat ditekankan ya. Nah, setelah salam apa yang kita baca? Yang kita baca adalah istighfar, bukan alhamdulillah. Ya, ada banyak masyarakat di zaman sekarang mereka ketika salam-salam alhamdulillah ya, dikira sholatnya diterima semua gitu ya, atau sudah tenang, sudah selesai dari beban ya. Jadi memang sholat terasa beban ya. Kalau iman seorang itu nggak kuat ya, sholat itu terasa beban ya. Beda dengan Nabi dan para sahabat dulu. Ketika Nabi SAW mengatakan ya, ketika Nabi ditimpa sebuah permasalahan ya, Nabi ingin cepat-cepat sholat. Arihna ya Bilal, senangi kami wahai Bilal dengan sholat ya, maksudnya qomat ya, ingin cepat-cepat sholat. Nah, kalau kita tidak ingin cepat-cepat selesai sholat ya. Nah, jadi yang dibaca ketika setelah salam itu istighfar, bukan alhamdulillah, bukan juga al-fatihah ya. Jadi ada juga baca al-fatihah, sampai-sampai setelah salam itu baca al-fatihah 2 kali ya. Nanti setelah doa baca lagi al-fatihah, bahkan sebelum doa juga baca, habis alhamdulillah juga mereka baca al-fatihah lagi. Pokoknya al-fatihah semua ya.
Nah, itu semua adalah kebid'ahan ya. Dalil bahwasanya baca istighfar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salati istaghfara thalathan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, maka istighfar 3 kali. Ya. Jadi istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, itu 3 kali. Adapun hadis yang mengatakan ini imamukum, sungguh saya adalah imam kalian. Fala tasbiquni, jangan kalian mendahuluiku bisujud, birruku' dengan sujud, jangan kalian mendahuluiku ketika sujud. Wala birruku', dan juga ketika ruku jangan dahului kami, saya, kata Nabi SAW. Kemudian wala bil insiraf, begitu juga dengan al-insiraf. Jadi al-insiraf di sini maksudnya adalah jangan mendahului kami dengan salam. Jangan salam duluan. Nah, gitu maksudnya. Ya. Adapun orang-orang yang salah paham dengan hadis yang saya baca tadi, mereka mengatakan bahwasanya tidak boleh mendahului imam dalam bangun, pergi, ya, keluar ke masjid. Ya. Kalau imam belum bangkit untuk keluar ke masjid, makmum nggak boleh keluar. Ini kesalahpahaman dalam istimbat mengambil faedah hadis di atas. Ya, boleh kita meninggalkan imam. Ya, boleh kita meninggalkan imam setelah salam. Ya, setelah salam. Kan zikir kita mungkin ada keperluan, ya kan? Ya, ada juga misalnya para pekerja yang diberikan waktu sholat 10 menit harus balik lagi ke perusahaan misalnya, ya, sehingga dia zikirnya pakai yang 10 nanti kita bahas itu. Nah, kalau kita ikut imam, belum lagi al-fatihahnya, belum lagi ininya ini, ya, bahkan lebih panjang zikirnya pada sholatnya, ya. Kemudian setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, setelah ini boleh langsung zikir, ya, boleh langsung zikir setelah istighfar, bahkan setelah salam, assalamualaikum, assalamualaikum, boleh langsung zikir, boleh. Nah, namun lebih utama adalah istighfar dulu, kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh langsung zikir subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Boleh juga dilanjutkan, ya, dengan tahlil la ilaha illallah syarikalah dan seterusnya. Allahumma la mani ma a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan seterusnya, ya. Nah, sekarang kita akan bahas apa yang diucapkan ketika zikir. Yang pertama, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, agar menjadi 100 ditambah dengan tahlil. Tahlil di sini maksudnya yang panjang itu, la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosa-dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, yang kedua, hitungan zikir yang kedua, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34. Jadi 100 juga. Ya. Ini hadisnya sahih. Yang ketiga, tasbih 25 kali, tahmid 25 kali, takbir 25 kali, tahlil. Nah, di sini baru baca tahlil. La ilaha illallah itu 25 kali. Totalnya 100 juga. Ya. Nah, kesalahan di zaman sekarang ini, ya, masyarakat di luar sana, mereka tahlilnya juga 33 kali. Ya, tahlilnya 33 kali, dan itu nggak ada dalilnya. Hitungan tahlil setelah sholat 33 kali. Yang ada adalah 25 kali. Kalau mau tahlil
25 kali. Praktekkan yang tasbih 25, tahmid 25, takbir 25, dan tahlil 25. Nah, yang paling rendah ini untuk orang yang buru-buru, ya, yaitu tasbih 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Ya, sudah itu aja. Kemudian setelah itu baca ayat kursi, ya, baca ayat kursi. Siapa saja yang baca ayat kursi setelah tadi, ya, zikir, baca ayat kursi, maka tidak ada yang bisa menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Ya, jadi sebelum dia datang kematian, ya, dia nggak akan terhalangi dari masuk surga. Ibaratnya dijamin masuk surga, sudah itu. Ya, kalau dia tadi baca ayat kursi, ya, setelah sholat. Kemudian membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, baca Al-Falaq, An-Nas. Setiap selesai sholat fardu, ya, selesai sholat fardu, baca ayat kursinya 1. Kemudian baca surah Al-Ikhlas juga sekali-sekali. Al-Ikhlas 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan 3 kali kalau di maghrib, subuh juga 3 kali. Nggak ada hadis sahih. Ya. Kenapa para ulama menganjurkan 3 kali? Karena ingin menggabungkan zikir pagi dan petang. Ya. Kan zikir pagi 3 kali. Petang juga 3 kali. Nah, itu. Kemudian khusus di waktu subuh, ya, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah. Kemudian khusus setelah sholat duha, ya, setelah sholat duha bacanya Rabbighfirli wa tub alayya 100 kali. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya setelah sholat duha 100 kali. Nah, adapun di salat sunnah, ya, tidak ada bacaan istighfar setelah itu. Setelah salat sunnah, salam udah. Ya. Kalau Syekh bin Baz mensunahkannya. Syekh bin Baz tidak baca istighfar dan Allahumma antas salam bika salam dzal jalali wal ikram, udah. Ya. Dan ingat enggak ada zikir setelah salat sunnah. Kemudian berzikir setelah sholat itu dilakukan sendiri-sendiri, ya, dilakukan sendiri-sendiri. Yang bid'ah adalah berjamaah, ya. Lihat perkataan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, ini mazhabnya Syafi'i. Jadi para Syafi'iyah di zaman sekarang itu jarang menukil pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Walaupun Imam Ibnu Hajar itu mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar itu lebih dekat ke hadis sesuai dengan bidangnya. Ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, beliau mengatakan, qala Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal mengatakan naqlan anil Imam Malik, menukil pendapat Imam Malik, inna dzalika muhdas. Sesungguhnya zikir jamaah itu adalah muhdas, bid'ah. Ya, zikir jamaah itu bid'ah. Kemudian juga Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan wa akhtaru lil imami wal ma'mum ay yadhkurallaha ba'da al-insiraf min as-shalah wa yakhfiyani adh-dhikra. Ini dalam kitabnya Al-Um. Ya, kitabnya Al-Um. Makanya orang-orang yang belajar mazhab Syafi'iyah itu jarang sampai mempelajari kitab Al-Um. Ya. Paling dia sampai pelajari Fathul Mu'in, kemudian yang Fathul itu lah. Ya. Fathul Qarib, Fathul Mu'in,
Kifayatul Akhyar dan seterusnya. Dia mengatakan di sini, saya memilih pendapat bahwasanya imam dan makmum itu berzikir setelah sholat dengan lirih, ya, dengan lirih. Dengan lirih maksudnya nggak dibesarin, apalagi sekarang pakai speaker, ya. Kalau di zaman sekarang hidup Imam Syafi'i rahimahullah, ya, nggak terima itu. Nah, illa ayyakuna imaman, kecuali kalau seorang imam menjadi seorang imam, yajibu ayyuta'allama minhu fayajharu hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusirru. Jadi kalau imam itu boleh dia menjaharkan zikirnya, imam, dalam rangka niat, ya, dalam niatan atau dalam rangka untuk mengajarkan si imam lafaz-lafaz zikir. Ini loh yang dibaca zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, nah gitu, ya. Nah kalau si imam sudah diketahui bahwasanya sudah hafal, sudah tahu, ya, maka kembali sang imam untuk melirihkannya. Ini pendapat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah dan kitabnya Al-Um. Nah, dan sekarang kalau mereka berdalil atau mengambil pendapat ini, kenapa kok si imam masih aja jahar-jahar terus sampai mereka mati jahar aja, ya? Nah, apakah si imam udah nggak hafal-hafal? Ya, masa makmum nggak hafal-hafal lafaz zikir itu? Nah, kemudian dianjurkan dengan suara keras zikir, ya. Jadi para ulama itu silang pendapat tentang zikir itu lirih atau dianjurkan dengan keras, ya. Karena dulu sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kana raf'us sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu para sahabat, ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjaharkan zikirnya setelah salam itu, ya, namun sendiri-sendiri, subhanallah, subhanallah, gitu, sendiri-sendiri, ya. Ada juga berpendapat, dan ini pendapat yang diambil Syekh bin Baz, kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dengan dijaharkan. Namun Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala tetap zikir itu dilirihkan, ya, zikir itu dilirihkan. Karena Nabi SAW mengatakan ketika para sahabat bertakbir dengan suara keras, ya, maka Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, wahai sahabatku, irba'u ala anfusikum, lirihkan suara-suara kalian, ya. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tuli, kepada zat yang tuli, yaitu Allah SWT, enggak, ya. Wala ghaiban, bukan juga ghaib. Innahu ma'akum sami'un qaribun, ya. Sungguhnya dia itu Allah bersama kalian. Ma'a di sini bersama kalian. Nah, bersama di sini bukan maksudnya barang kita di situ, enggak, ya. Apa maksudnya? Jelaskan setelahnya. Sami'un qaribun, maha mendengar dan maha dekat. Itu maksudnya bersama, ya, maha mendengar dan maha dekat. Nah, makanya ma'iyah Allah itu kan ada dua. Ma'iyah secara umum, yaitu dengan penglihatannya, ya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu Allah selalu melihat kita, maksudnya. Ini dalil mereka yang mengatakan Allah di mana-mana, ya kan? Kan Allah dimanapun kita berada, Allah ada. Maksudnya itu adalah penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua adalah ma'iyah khassah. Ma'iyah khassah yang artinya adalah Allah akan menolong, membantu, ya, orang-orang yang beriman. Nah, di sini di antara segi pendalilannya bahwasanya zikir setelah salat itu dilirihkan adalah karena dikhawatirkan kalau mengangkat suara itu tashwis alal musallin, ya, mengganggu orang yang salat atau orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk terganggu. Nah, dan ada yang ketinggalan tadi, jemaah.
Setelah salam ada juga orang yang berpendapat membaca takbir, bukan istighfar. Ya, takbir dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, gitu. Takbir yang dibaca, bukan istighfar. Ya. Kenapa mereka berdalil dengan perkataan atau sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu atau sahabat Ibnu Abbas? Dia mengatakan, tidaklah aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya kecuali dengan takbir. Kecuali dengan takbir. Nah, di sini maksudnya berarti takbirnya itu suaranya besar. Dan takbirnya itu dibaca setelah salam. Ya. Tidaklah aku mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan bacaan takbir. Ini dalil mereka. Ya. Para ulama, jumhur ulama mengatakan maksudnya itu adalah bisa jadi sahabat tadi itu terlambat salatnya. Datangnya terlambat sehingga yang dia dengar adalah zikir takbir Allahu Akbar. Atau kalau nggak terlambat tapi dia di sop yang belakang. Kan dulu kan zaman Nabi kan banyak juga orangnya. Ya, sop yang belakang. Jadi yang lebih dia dengar itu adalah takbir. Nah, ini perkataan para ulama ya. Ya. Kemudian selanjutnya cara menghitung tasbih, tahmid dan takbir. Dari sahabiah Yasirah bintu Yasir, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikunna bitasbihi wat tahlili wat taqdisi." Kalian harus tasbih, tahlil dan taqdis. Wa'qidna bil anamil. Kemudian hitunglah tasbih, tahmid, tahlil itu ya. Dan takbir itu dengan jari-jari. Bil anamil dengan jari-jari. Fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Karena jari-jari kita kelak akan ditanya dan kelak akan menjawab, akan bisa berbicara. Ya. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata al-aqdu. Al-aqdu. Dalam bahasa Arab, ya, al-aqdu itu adalah menekuk jari-jari. Ya, jadi cara zikir yang afdal, tangan itu adalah ditekuk jarinya, ya seperti ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah.